Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Wawasan Keilmuan dan Teknologi Prodi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat. Saya sendiri Muhammad Diah Faturul Haq, mewakili teman-teman dari kelompok 4, yaitu mengenai suatu ilmu pengetahuan yang berkembang menjadi suatu teknologi dalam dunia teknik sipilan. Tujuan pembuatan video ini adalah antara lain merupakan untuk melengkapi tugas yang diberikan dosen. Yang kedua, untuk menambah wawasan kami dan teman-teman sekalian. Tanpa berbasa-basi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang BIM. Building Information Modeling atau disingkat dengan BIM merupakan sebuah metode baru untuk konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual beserta data atau informasi teknisnya. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui kerjasama antara para pemangku kepentingan. Desain dan pembangunannya menjadi lebih ramping dan transparan. Berbagai kesalahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan bisa dihindari, serta penggunaan material, peralatan, dan waktu menjadi lebih optimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang satu ini. Dulu kita mengenal pensil dan kertas untuk menggambar sebuah desain, kemudian muncul teknologi CAD yang membantu untuk membuat dokumentasi lebih efisien dan tersimpan secara elektronik, dan lalu muncul 3D CAD, dan sekarang semuanya berbicara tentang BIM. Apa itu BIM? BIM adalah proses kerja yang berbasis intelijen 3D model, baik itu untuk perencanaan, desain, pembangunan, dan pemeliharaan building dan infrastruktur. BIM lebih dari sekedar 2D dan 3D model. BIM model menggunakan objek pintar, baik itu dari sisi geometrinya maupun datanya. Jika model elemen mengalami perubahan, maka software BIM akan mengkoordinasikan secara otomatis, menyesuaikan perubahan tersebut di semua tampilan. Ini dikarenakan semua tampilan tersebut memiliki informasi yang sama. Arsitek, struktur engineer, dan kontraktor dapat berkolaborasi lebih efisien dalam mengakses dan melakukan updating desain, dan informasi tersebut terpapar di model dan tetap akan selalu konsisten terkoordinasi. Tetapi apa yang membuat BIM benar-benar menarik adalah apa yang akan bisa Anda buat dengan semua informasi di model tersebut. Kekuatan dari BIM adalah adanya informasi yang ada di setiap life cycle dari sebuah proyek. Semua informasi ada di situ. Keakuratannya dapat membantu mengurangi kesalahan dari desain dan mengurangi pekerjaan berulang. Dapat diakses secara virtual dari mana saja, kapan saja, oleh semua pihak yang terlibat di proyek, dan dapat ditindaklanjutkan dengan hal yang lain. Untuk membantu dan memberikan informasi kepada keputusan yang tepat dengan simulasi dan analisa. BIM membantu semua tim dalam proyek untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik. Jika semua tim proyek bekerja pada hal yang sama, yaitu dengan menggunakan Building Information Model, maka proses peralihan antar tahapan desain menjadi singkat dengan akurasi tinggi dan mengurangi pekerjaan ulang. BIM membantu mengurangi masalah koordinasi di lapangan dan mengurangi change order, karena BIM dapat menyampaikan maksud dari desain yang dibuat untuk menjadi sebuah model yang nyata. Autodesk memiliki tools yang lengkap untuk proses BIM yang dimaksud, sehingga membantu Anda di setiap tahapan proses kerja. Building Information Modeling adalah salah satu teknologi di bidang AEC, arsitektur, engineering, dan konstruksi, yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi. Pemanfaatan teknologi Building Information Modeling ini sudah tidak asing lagi bagi industri AEC di dunia, termasuk di Indonesia. Selama perjalanannya, BIM telah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, mengingat keuntungan yang ditawarkan di bidang AEC. Dengan menerapkan BIM dalam dunia konstruksi, baik bagi developer, konsultan maupun kontraktor, akan mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan, serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Penerapan Building Information Modeling
di Indonesia telah diterapkan oleh sejumlah pemain besar sektor industri konstruksi seperti PT Pembangunan Perumahan, yang merupakan perusahaan BUMN, dan PT Total Bangun Persada dari perusahaan swasta. Metode BIM juga mulai diaplikasikan di sektor pengembangan developer seperti PT Intilan. Setelah itu, metode BIM juga telah diaplikasikan oleh konsultan perancangan seperti PT PDW Architects. Namun, setelah beberapa tahun, BIM diaplikasikan di Indonesia, penggunaannya dirasakan belum maksimal, bahkan bisa dikatakan semakin stagnan. Memang, BIM yang telah diaplikasikan di berbagai sektor tersebut tetap memberikan keuntungan sesuai dengan ekspektasi masing-masing aktor. Namun, pengaplikasian BIM dalam sektor industri konstruksi di Indonesia masih hanya sebatas menjawab persoalan bagaimana mengefisiensikan kebutuhan tenaga kerja, waktu, dan uang. Jika kita berkaca pada bagaimana pengaplikasian metode BIM di Amerika Serikat, potensi yang dicapai dari pengaplikasian metode BIM di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Pemahaman mengenai Building Information Modeling sendiri perlu diluruskan terlebih dahulu, yang mana pengaplikasian BIM itu bukan hanya sekedar menggunakan perangkat lunak dalam pengerjaan suatu proyek konstruksi. Pengaplikasian BIM tersebut memang membutuhkan perangkat lunak khusus seperti Autodesk, Revit, Archicad, IcoSim, dan software lainnya. Namun sekadar penerapan software tersebut hanya menjabarkan kulit luar dari pengaplikasian metode BIM itu sendiri. Oleh karenanya, Building Information Modeling harus didefinisikan sebagai sistem manajemen, metode atau runutan pengerjaan suatu proyek yang diterapkan berdasarkan informasi terkait dari keseluruhan aspek bangunan yang dikelola dan kemudian diproyeksikan dalam model 3 dimensi. Teknologi Building Information Modeling sendiri sudah dikenal dari tahun 2003 di Amerika Serikat. BIM di Amerika Serikat dimulai dengan meluncurkan 9 proyek percobaan yang dilakukan oleh General Service Administration atau GSA, organisasi pemerintahan utama yang mengimplementasikan BIM di sektor fasilitas umum. Kemudian di tahun 2006, GSA kembali meluncurkan 3 proyek percobaan lainnya menggunakan alat pemindai laser terhadap bangunan dan menggunakan data-data yang diperoleh untuk membuat model BIM as-built dari bangunan tersebut. Hasil yang diperoleh digunakan untuk merencanakan pengembangan ke depannya dari bangunan tersebut. Dimulai dari inisiasi tersebut pada tahun 2007, penggunaan Building Information Modeling BIM di Amerika Serikat berkembang dengan pesat. Pada tahun 2009, 50% industri di Amerika Serikat sudah mengaplikasikan BIM. Hal tersebut meningkat sebanyak 75% dari tahun 2007. 42% penggunaan BIM di Amerika Serikat berada di level expert dan advance, yang jumlahnya berkembang sebanyak 3 kali lipat dari tahun 2007. GSA melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang mengembangkan penerapan Building Information Modeling di Amerika Serikat. Belajar dari bagaimana langkah Amerika Serikat dalam menerapkan penggunaan metode Building Information Modeling, aktor industri arsitektur, engineering, dan konstruksi di Indonesia masih belum serius dalam melihat potensi yang bisa dikembangkan dari penerapan teknologi ini. Permasalahannya, penerapan BIM di Indonesia masih dilakukan secara sporadis oleh masing-masing pelaku bisnis tanpa ada lembaga atau organisasi yang saling mengkoordinir antara stakeholder, sehingga tidak ada ketercapaian lain yang ditargetkan oleh penggunaan BIM selain mengefisienkan kebutuhan tenaga kerja, waktu, dan uang. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah menggagas sebuah organisasi profesional seperti GSA di Amerika Serikat yang berkapabilitas untuk mendorong potensi pengaplikasian BIM di semua sektor AEC di Indonesia secara aktif, dan juga bertugas untuk menyusun visi misi yang terus-menerus ke depannya dari penggunaan BIM, sehingga perkembangan BIM di Indonesia tidak berada dalam posisi yang stagnan. Kemajuan teknologi dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan.
Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin pesat pula berkembangnya teknologi. Teknologi adalah jalan atau jembatan menuju masa depan. Teknologi ada tentu untuk meringankan pekerjaan manusia, mengefisiensi waktu, dan berbagai hal. Kita tidak perlu takut tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana saat ini kita memperbaiki teknologi tersebut agar bisa manfaatnya dirasakan seterusnya. Saya Muhammad Dia Faturul Haq undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.